Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Edukasi Eksata Channel, wadah berbagi ilmu pengetahuan. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu materi matematika di SMP, yaitu persamaan linear. Nah, persamaan linear ini apa maksudnya? Persamaan linear itu intinya kita menggunakan suatu variabel atau suatu huruf untuk mencari sesuatu nilai yang kita belum tahu nilainya berapa. Mungkin nanti lebih mudahnya kita pakai contoh aja ya untuk ini loh yang dimaksud dengan persamaan linear itu, gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kita mulai bahas persamaan linear. Nah, untuk persamaan linear ini nanti ada dua. Yang pertama, persamaan. Kemudian yang kedua itu pertidaksamaan. Apa bedanya? Nah, kalau persamaan ini dia dihubungkan oleh tanda sama dengan. Ini contoh kalimat matematikanya ya. Misalnya 2x ditambah 3 sama dengan x ditambah 5. Nah, ini kan ada tanda sama dengan nih. Nah, inilah tandanya bahwa ini adalah persamaan. Oh iya, teman-teman, mungkin nanti saya akan menuliskan huruf X dengan tanda seperti ini ya. Ini maksudnya supaya saya bisa membedakan mana X dan mana kali. Gitu ya teman-teman. Kemudian ada pertidaksamaan. Nah, kalau untuk pertidaksamaan ini, nanti penghubungnya antara dua kalimat matematika itu adalah tanda kurang dari atau lebih dari. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Ada kalimat matematika 3x ditambah 2 kurang dari 5x ditambah 3. Nah, ini ada tanda kurang dari, atau nanti ada misalnya lebih dari, nah itu berarti pertidaksamaan. Nah, nilai X ini nanti kalau kita cari nilainya atau kita cari angkanya, X ini ataupun X ini. Nah, misalnya nanti X setelah kita cari ya, nilai X-nya misalnya 3. Nah, 3 inilah yang disebut dengan nilai penyelesaian persamaan. Nilai penyelesaian persamaan. Nah, jadi intinya di persamaan linear ini kita menggunakan suatu variabel, misalnya X, atau suatu huruf untuk mencari sebenarnya nilai X-nya ini berapa sih? Nah, seperti itu. Jadi kita pakai kode gitu ya, pakai variabel. Kemudian ada 3 cara yang sudah saya rangkum ya. Ada 3 cara untuk mencari nilai penyelesaian persamaan. Kita ambil satu contoh soal, kemudian kita selesaikan dengan 3 cara ini. Kita ambil contoh soalnya, misalnya berapa ya? 8x dikurang 3 sama dengan 5 ditambah 6x. Jadi nanti nilai penyelesaian persamaannya atau nilai X-nya berapa. Oke, kita mulai cara yang pertama. Nanti teman-teman dari 3 cara ini silahkan dipilih ya. Kira-kira mana yang lebih mudah dipahami, mana yang lebih gampang menurut versi teman-teman sendiri. Nah, cara yang pertama ini cara coba-coba. Jadi misalnya seperti ini. 8x dikurang 3 sama dengan 5
ditambah 6x. Jadi kalau ini nanti intinya adalah kalau nilai x-nya ketemu berapa, nah nanti kalau kita masukkan nilai x-nya misalnya 2 misalnya ya. Nah kita masukkan ke sini 8x dikurang 3 nilainya berapa? Misalnya nanti hasilnya nilainya 15 sama dengan 5 ditambah 6x, nanti sini kita masukkan 2, itu juga nilainya 15. Kan ini tandanya sama dengan. Gitu ya teman-teman ya. Nanti untuk mengoreksinya juga bisa seperti itu. Nah, kembali lagi ke cara pertama. Ini kita cara coba-coba. Misalnya, kita coba nilai x-nya 1. Kita tinggal masukkan 8, x-nya 1 dikurang 3 sama dengan 5 ditambah 6x, x-nya 1. Baru kita hitung 8 kali 1, 8 dikurang 3 sama dengan 5 ditambah 6 kali 1, 6. 8 kurang 3, 5 sama dengan 5 ditambah 6, 11. Oh, tidak sama ya. 5 sama dengan 11 tidak sama. Nanti kalau 5 sama dengan 5, 11 sama dengan 11 karena tanda sama dengan. Berarti ini adalah maksudnya x-nya 1, ini hasilnya. Berarti x-nya itu bukan 1. Salah gitu ya. Coba kita coba x-nya 2. Tinggal kita masukkan 8, x-nya 2 dikurang 3 sama dengan 5 ditambah 6, x-nya 2. Tinggal kita kalikan 8 kali 2, 16 dikurang 3 sama dengan 5 ditambah 6 kali 2, 12. 16 dikurang 3, 13. 5 ditambah 12, 17. Tidak sama. Berarti nilai x-nya bukan 2. Gitu ya teman-teman. Kita coba lagi. Misalnya x-nya 3. Tinggal kita masukkan lagi angkanya seperti tadi. 8 dikali x-nya 3 dikurang 3 sama dengan 5 ditambah 6 kali x-nya 3. Kita kalikan lagi. 8 kali 3, 24 dikurang 3 sama dengan 5 ditambah 6 kali 3, 18. 24 dikurang 3, 21. 5 ditambah 18, 23. 21 sama dengan 23. Berarti ini nilai x-nya bukan 3. Itu ya teman-teman. Kemudian kita coba lagi x-nya misalnya 4. Kita masukkan lagi. 8 dikali 4 dikurang 3 sama dengan 5 ditambah 6 kali 4. 8 kali 4, 32 dikurang 3 sama dengan 5 ditambah 6 kali 4, 24. Kita kurangkan 32 dikurang 3, 29. 5 ditambah 24, 29. Nah, 29 sama dengan 29. Berarti intinya adalah nilai x-nya atau nilai penyelesaian persamaannya adalah 4. Gitu ya teman-teman, nilainya adalah 4. Nah, ini dia. Ada pertanyaan untuk cara nomor 1? Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, boleh tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Kita lanjut ke cara nomor 2. Kita tulis dulu tadi soalnya ya. 8x ditambah 3 sama dengan 5 ditambah 6x. Cara nomor 2 ini kita menghilangkan
salah satu dari kalimat matematika ini, salah satu variabelnya. Misalnya kita mau menghilangkan bukan menghilangkan ya, tapi menghabiskan angkanya. Yang mau kita hilangkan misalnya 8x-nya atau min 3-nya, seperti itu. Jadi kita ambil contoh, kita mau menghilangkan atau menghabiskan yang min 3-nya ini ya. Jadi nanti supaya nilainya tinggal variabel x-nya, 8x misalnya, seperti itu. Jadi caranya 8x, nah ini kan min 3 nih, supaya habis itu harus, supaya nilainya 0, itu harus ditambah atau dikurang angka berapa, seperti itu ya teman-teman. Ini min 3, supaya habis tentu ditambah dengan 3 karena min ya. Kemudian untuk yang angka 5 ini, karena yang kita hilangkan adalah yang tanpa variabel x, berarti yang di sini yang tanpa variabel x juga kita bukan kita hilangkan, tapi ini kan kita tambah 3 tadi. Berarti yang 5 ini nanti juga kita tambah 3, seperti itu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau dihilangkan yang x-nya, misalnya ini 8x, berarti kan nanti 8x. Supaya habis kan berarti dikurang dengan 8x. Nah, nanti untuk yang di sebelah tanda sama dengan ini, misalnya, bukan misalnya ya, ini 6x. Nanti teman-teman juga harus kurangkan dengan min 8x ini. Jadi nanti kalau teman-teman mau menghilangkan atau menghabiskan x-nya, yang 8x ini berarti nanti yang di sebelah kanan 6x dikurang 8x. Seperti itu ya. Jadi teman-teman tinggal melihat angkanya, kira-kira lebih enak atau lebih mudah menghabiskan yang mana gitu ya. Nanti hasil akhirnya sama aja kok. Oke, kita kembali lagi ya. Ini 8x, min 3 ditambah 3 habis ya. Kemudian ini 5 ditambah 3, 8 ditambah 6x. Nah, cara selanjutnya kita satukan yang satu variabel. Jadi kalau seperti ini misalnya 8x dengan 6x kita satukan. 8x kita pindahkan posisinya ya. 6x sekarang posisinya di sebelah kanan. Kalau kita pindahkan ke kiri, maka dia kebalikan dari tandanya yang sekarang. Ini kan positif, berarti kalau pindah di sebelah kiri jadi negatif. Negatif 6x sama dengan 8. Tinggal kita kurangkan, 8x dikurang 6x itu 2x sama dengan 8. Jadi nilai x-nya adalah 8 per 2 sama dengan 4. Sama ya dengan yang cara pertama tadi, nilai x-nya adalah 4. Oke teman-teman. Kita masuk cara yang ketiga. Kita tulis dulu 8x dikurang 3 sama dengan 5 ditambah 6x. Nah, kalau cara yang ketiga ini kita langsung menyatukan yang satu variabel langsung. Jadi tidak, kalau yang nomor 2 tadi supaya lebih sederhana ada yang kita habiskan dulu atau kita hilangkan dulu. Kalau yang cara ketiga ini kita langsung aja. Jadi kita satukan yang x dengan x, yang tanpa variabel dengan tanpa variabel. Jadi ini 8x, 6x-nya pindah ke sebelah kiri sama dengan, jadi kebalikannya kurang 6x sama dengan 5. Yang min 3 ini pindah ke sebelah kanan sama dengan, karena ini min, maka pindah ke sebelah kanan jadi plus. Tinggal kita kurangkan, 8x dikurang 6x, 2x sama dengan 5. Oh ini bukan 8 ya, ini 3. Ini 3, min 3 dipindahkan ke kanan jadi positif 3. 5 tambah 3, 8. Jadi nilai x-nya adalah 8 per 2 sama dengan 4. Nah, kalau teman-teman mau membuktikan apa benar nih 4 ini nih
nilai penyelesaian persamaannya. Cara membuktikannya tinggal teman-teman masukkan nilai 4 ini. 8x dikurang 3 sama dengan 5 ditambah 6x. Betul nggak angkanya gitu ya teman-teman ya. 8 dikali 4 dikurang 3 sama dengan 5 ditambah 6 dikali 4. 8 kali 4 32 dikurang 3 sama dengan 5 ditambah 6 kali 4 24. 32 kurang 3 29. 5 tambah 24 juga 29. Betul ya? Jadi intinya dari soal yang kita contohkan ini, nilai X-nya adalah 4. Nilai penyelesaian persamaannya. Itu ya teman-teman. Jadi kira-kira kalau menurut teman-teman, mana yang lebih mudah atau yang paling mudah, cara pertama atau kedua atau ketiga? Silahkan teman-teman pilih ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini materi yang kita bahas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.